Chelsea masih perkasa di Stamford Bridge. Bruno Fernandes jadi penyelamat MU. Joao Neves hat-trick dengan 2 gol salto. Comeback, Madrid jaga start sempurna. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Stuttgart versus Mönchengladbach berlangsung di Stuttgart Arena. Kevin Dix turun sebagai starter di posisi bek tengah. Gol baru tercipta di menit ke-79. Jamie Lewelling mengirim umpan disambut tandukan Cema Andres yang tak mampu dihentikan kiper Gladbach. Kevin Dix tampil penuh 90 menit dengan catatan 3 sapuan, 1 blok, 2 intercept, serta sempat melepaskan 1 tembakan off target. Dengan hasil ini, Mönchengladbach melorot ke posisi ke-13 klasemen sementara dengan 1 poin. Stuttgart naik ke peringkat ke-8 berbekal 3 poin. Laga Augsburg versus Bayern Munchen berlangsung di WWQ Arena. Bayern membuka keunggulan di menit ke-28 lewat sundulan Serge Gnabry. Menit ke-43, Luis Diaz mengadakan skor usai menerima umpan tarik Michael Olise. Skor berubah menjadi 0-2. Usai turun minum, Bayern makin menjauh. Michael Olise mencetak gol ketiga di menit ke-47, memanfaatkan kombinasi Keane dan Diaz. Augsburg memperkecil ketertinggalan di menit ke-53. Christian Jakis sukses menjebol gawang Neuer lewat tembakan volley. Tim tuan rumah makin bersemangat. Pada menit ke-76, Mert Komur bikin gol kedua Augsburg memanfaatkan umpan Jakis. Dengan kemenangan ini, Bayern tetap di puncak klasemen Bundesliga dengan 6 poin dari 2 laga, sementara Augsburg tetap tertahan di posisi kelima dengan 3 angka. Harry Kane merayakan laga ke-100 bersama Bayern Munchen dengan gemilang saat menghadapi FC Augsburg di matchday kedua Bundesliga. Ia mengantarkan 2 assist penting kepada Serge Gnabry untuk gol pembuka dan Michael Olise di menit ke-48 membantu Bayern meraih kemenangan tipis 3-2. Dalam 100 pertandingannya di semua kompetisi, Kane telah mencetak 91 gol dan memberikan 26 assist. Penampilannya yang konsisten sekali lagi menegaskan peran vitalnya dalam lini serang di Eroten musim ini. Laga Chelsea versus Fulham berlangsung di Stamford Bridge. Chelsea akhirnya unggul di menit ke-45+9 lewat sundulan Joao Pedro yang memanfaatkan umpan Enzo Fernandez. Di menit ke-56, wasit menunjuk titik putih. Enzo Fernandez maju sebagai eksekutor. Tembakannya sempat terbaca leno, namun bola tetap masuk. Chelsea menutup laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. Tambahan 3 poin membuat The Blues di puncak klasemen Liga Inggris dengan 7 poin dari 3 laga. Sementara Fulham tertahan di posisi ke-16 dengan 2 poin. Chelsea menjaga rekor tak terkalahkan di Stamford Bridge pada musim Liga Inggris 2025. Dari 12 laga kandang terakhir, The Blues membukukan 7 kemenangan, 4 seri, mencetak 22 gol, hanya kebobolan 7 kali dan meraih 7 clean sheet. Selain itu, Enzo Fernandez mencatatkan namanya sebagai pemain dengan assist terbanyak di semua ajang Liga Inggris tahun ini dengan total 10 umpan gol. Menurut data resmi Premier League, 3 striker Chelsea sebelumnya, Diego Costa, Alvaro Morata, dan Tammy Abraham, sempat menorehkan rekor 5 gol dalam 5 laga awal. Joao Pedro mencetak gol melawan Fulham. Ia masuk dalam daftar elit tersebut. Laga Tottenham versus Bournemouth digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Tim tamu langsung bikin kejutan di menit ke-5 lewat gol Evan Nilsson yang menaklukkan Guglielmo Vicario. Sementara itu, Spurs kesulitan menciptakan peluang di 45 menit awal. Baru di babak kedua, tuan rumah lebih menekan. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-1 untuk kemenangan Bournemouth. Pasukan Thomas Frank ini mengoleksi 6 poin dari 3 laga dan di urutan ketiga. Sementara Bournemouth naik ke peringkat ke-7 dengan poin yang sama. Tottenham Hotspur mencatat performa mengecewakan saat menjamu Bournemouth di Premier League 2025-2026. Menurut data Squawka, Spurs hanya menghasilkan XG 0,17, terendah di kandang dalam 10 musim terakhir selain laga kontra Liverpool 2021 dan Arsenal 2020. Minimnya ancaman di depan gawang membuat tim asuhan Thomas Frank harus menelan kekalahan pertamanya di Liga sejak ditunjuk sebagai manajer. Hasil ini membuat alarm bagi Tottenham yang gagal mempertahankan dominasi di kandang. Laga MU versus Burnley berlangsung di Old Trafford. Setan Merah unggul lebih dulu di menit ke-30 lewat gol bunuh diri Josh Cullen setelah tandukan Casemiro mengenai Mister. Burnley menyamakan skor di menit ke-55 melalui sontekan Lyle Foster. Tapi hanya 2 menit berselang, Bryan Mbeumo mengembalikan keunggulan MU menjadi 2-1. Skor kembali imbang di menit ke-66 saat Jadon Andoni memanfaatkan Kamelo di depan gawang Alta Bayindir.
Drama terjadi di masa injury time. Wasit memberikan penalti. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor dan sukses memastikan kemenangan MU 3-2. Dengan kemenangan ini, MU meraih kemenangan pertama dan naik ke peringkat ke-9 klasemen dengan 4 poin. Burnley sendiri tertahan di posisi ke-12 dengan 3 poin. Manchester United akhirnya meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini setelah menundukkan Burnley lewat drama di menit akhir. Bruno Fernandes menjadi pahlawan dengan eksekusi penalti di masa tambahan waktu yang memastikan skor berakhir 3-2 di Old Trafford. Bruno tampil luar biasa dengan catatan 6 peluang tercipta, 8 kali merebut bola, serta 104 sentuhan sepanjang laga. Gol tersebut juga menorehkan rekor pribadi karena Fernandes kini mengoleksi 63 gol Liga bersama MU, melampaui torehan legenda David Beckham yang berhenti di angka 62. Laga Toulouse versus PSG berlangsung di Stadium de Toulouse. Di menit ke-7, João Neves membuka keunggulan lewat sundulan salto spektakuler. 2 menit berselang, Bradley Barcola menggandakan skor usai menerima umpan Fabian Ruiz. PSG makin menjauh pada menit ke-14. Neves kembali cetak gol salto indah untuk membawa tim tamu unggul 0-3. Les Parisiens selalu mendapat penalti di menit ke-31 yang sukses dieksekusi Ousmane Dembélé. Toulouse sempat memperkecil kedudukan di menit ke-37 melalui Charlie Cresswell. Babak pertama ditutup dengan skor 1-4. Memasuki babak kedua, PSG kembali mendapat penalti. Dembélé sukses menuntaskan eksekusi pada menit ke-51. Neves lalu melengkapi hat-tricknya di menit ke-78 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Toulouse tak menyerah dan membalas 2 gol jelang akhir laga. Yann Kobo mencetak gol di menit ke-89 disusul Alexis Fossa di injury time. Dengan hasil ini, PSG menjaga start sempurnanya di Ligue 1 dengan 9 poin dari 3 laga. Sementara Toulouse harus puas tertahan di peringkat ke-6 dengan 6 poin. Laga Como versus Bologna digelar di Stadion Renato Dal Ara. Sejak menit awal, permainan keras tersaji dan hingga turun minum, skor tetap 0-0. Masuk di babak kedua, Bologna langsung tancap gas pada menit ke-59. Orsolini akhirnya memecah kebuntuan, membawa tuan rumah unggul 1-0. Skor 1-0 untuk Bologna bertahan sampai peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat pasukan Como punya 3 poin menempati peringkat ke-7 klasemen, sementara Bologna baru mengoleksi 3 poin di posisi ke-8. Laga Napoli versus Cagliari tersaji di Stadion Diego Armando Maradona. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal, di mana kedua tim saling berganti menciptakan peluang. Gol penentu akhirnya lahir di injury time. Andre Frank Zambo Anguissa sukses menyambar umpan silang mendatar Alessandro Buongiorno dari sisi kiri yang membuat Napoli unggul 1-0. Kemenangan ini mengantarkan Napoli ke puncak klasemen Serie A dengan 6 poin, sedangkan Cagliari tertahan di posisi ke-14 dengan 1 poin. Laga Pisa versus Roma berlangsung di Arena Garibaldi. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, hasilnya keluar di menit ke-55. Evan Ferguson yang mengoper pada Saul diselesaikan dengan dingin jadi gol. 6 menit berselang, Saul sempat kembali menjebol gawang Pisa, namun wasit menganulir karena handball. Laga pun berakhir dengan kemenangan Roma 0-1. Hasil ini membuat pasukan Gian Piero Gasperini punya 6 poin, menempati peringkat ketiga klasemen. Sementara Pisa baru mengoleksi 1 poin di posisi ke-14. Laga Alaves versus Atletico Madrid digelar di Mendizorroza Stadium. Atletico langsung tancap gas dan sudah unggul di menit ke-4 lewat Giuliano Simeone. Keunggulan Atletico tak bertahan lama. Di menit ke-13, Alaves mendapatkan hadiah penalti. Carlos Vicente yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Jan Oblak. Sisa waktu tak menghasilkan gol tambahan. Duel pun berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Los Rojiblancos tertahan di posisi ke-16 klasemen dengan 2 poin, sedangkan Alaves mengoleksi 4 poin di urutan ke-10. Laga Real Madrid versus Mallorca digelar di Santiago Bernabeu. Pada menit ke-18, tim tamu unggul lebih dulu lewat sundulan Vedat Muriqi yang tak mampu dihalau Thibaut Courtois. Madrid baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-37 melalui Arda Güler yang menuntaskan umpan Dean Huijsen dengan sundulan. Hanya semenit berselang, Vinicius Junior mengembalikan skor menjadi 2-1 lewat aksi soloran dan tembakan kaki kiri. Dengan hasil ini, Madrid mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan puncaki klasemen sementara Liga Spanyol. Sementara Mallorca baru meraih 1 poin dan terpuruk di posisi ke-18. Calvin Verdonk, bek naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia, dilaporkan telah mencapai kesepakatan transfer senilai 3 juta euro untuk bergabung dengan klub Ligue 1 asal Prancis, Lille.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Verdong akan menjalani pertandingan terakhir bersama NEC sebelum segera melakukan tes medis di Lille. Transferfeed juga menambahkan bahwa nilai kontrak yang disepakati mencapai 3 juta euro dan Verdong diproyeksikan menandatangani kontrak 3 tahun di Lille. Kesepakatan ini menjadi langkah besar bagi karir Indonesia di kancah sepak bola Eropa. AC Milan resmi mengontrak penyerang Prancis Christopher Nkunku dari Chelsea dengan durasi kontrak hingga 30 Juni 2030. Klub menyepakati biaya transfer sekitar 37 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk add-on yang sulit dicapai serta hak jual kembali. Setelah tiba di Milan dan menjalani tes medis, Nkunku menandatangani kontrak di Casa Milan. Selama 2 musim di Inggris, ia mencetak 18 gol dalam 62 penampilan dan membawa Chelsea meraih gelar Conference League serta Piala Dunia antar klub. Danilo D'Ambrosio, bek tangguh yang memperkuat Inter hingga tahun 2023 dan Monza hingga 2025, resmi mengumumkan pensiun melalui unggahan di media sosial. Karir profesionalnya mencakup sekitar 20 tahun, dimulai dari klub-klub seperti Potenza, Juve, Stabia, Torino, hingga puncak karir di Inter Milan dan Monza. Bersama Inter, ia meraih Scudetto dan Coppa Italia dan 2 Supercoppa Italiana. Di musim terakhir bersama Monza, ia tampil dalam 22 pertandingan dengan 1 assist. Kini, ia menutup lembaran sebagai pemain, menyudahi perjalanan yang membanggakan dalam sepak bola. Girona FC telah resmi menuntaskan transfer Azzedine Ounahi, 25 tahun, gelandang asal Maroko dari Olympique de Marseille. Pemain tersebut menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 30 Juni 2030. Dan nilai transfer disebutkan sekitar 6 juta euro untuk 80% hak ekonomi, skema umum dalam pengelolaan keuangan klub asal Katalan. Sebelumnya Ounahi menjalani masa peminjaman di Panathinaikos, di mana ia tampil gemilang dan mengembalikan performanya. Transfer ini sekaligus menandai babak baru bagi Ounahi di Liga Spanyol. FC Barcelona akhirnya secara resmi mendaftarkan Wojciech Szczesny ke registrasi La Liga untuk musim 2025-2026 yang membuat sang kiper Polandia bisa memperkuat tim menghadapi laga melawan Rayo Vallecano. Klub memanfaatkan keluarnya Inaki Peña ke LC dan memperpanjang kontraknya untuk melonggarkan batas gaji. Sementara itu, berita dari laman Sempre Barça juga menegaskan bahwa dokumentasi pendaftaran Szczesny kini telah selesai dan ia bisa tersedia dalam skuad untuk pertandingan mendatang. Newcastle United resmi merekrut penyerang Jerman Nick Woltemade dari VfB Stuttgart dalam transfer termahal klub senilai 65 juta pound sterling ditambah 4,3 juta pound sterling potensi bonus, menjadikannya rekor baru di St. James Park. Dengan tinggi badan 1,98 meter dan kontribusi 12-17 gol musim lalu, Woltemade dikontrak jangka panjang dan akan mengenakan nomor 27 pada musim lalu. Ia mencetak 17 gol dalam 33 pertandingan di semua kompetisi bersama Stuttgart. Kedatangannya dianggap bisa membuka jalan kepergian Alexander Isak ke Liverpool. Liverpool resmi mengumumkan Cody Gakpo telah menandatangani kontrak baru jangka panjang di klub. Dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi Liverpool FC, penyerang asal Belanda itu memastikan masa depannya tetap di Anfield setelah menaikkan kesepakatan di IXE Training Center pada Sabtu. Gakpo mengaku sangat bahagia bisa memperpanjang karirnya bersama The Reds. Ia merasa nyaman di Liverpool bersama keluarga dan rekan setim. Sejauh ini, Gakpo sudah tampil 131 kali dengan torehan 42 gol dan 16 assist. Kontrak barunya akan berlaku hingga melewati tahun 2028. Nottingham Forest resmi memperpanjang kontrak winger Callum Hudson-Odoi hingga 30 Juni 2028. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh klub, menegaskan komitmen bersama pemain sejak didatangkan dari Chelsea pada 2023. Kontrak baru diumumkan sebagai bagian dari strategi memperkuat skuad menjelang musim 2025-2026. Langkah ini diharapkan memberikan kestabilan bagi tim, memperteguh Hudson-Odoi sebagai salah satu pilar serangan utama Forest. Penggemar pun mendapatkan kabar positif bahwa talenta muda ini akan tetap berseragam Forest dalam jangka panjang. Rasmus Højlund dilaporkan sudah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Napoli dari Manchester United dalam format peminjaman selama musim 2025-2026. Napoli membayar biaya peminjaman sebesar 6 juta euro dengan klausul opsi beli senilai 44 juta euro yang bakal menjadi wajib jika tim lolos ke Liga Champions menurut Fabrizio Romano. Penyerang berusia 22 tahun itu kini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dalam 24 jam ke depan, menandai potensi kembalinya ia ke Serie A. Keputusan ini muncul setelah kedatangannya di United gagal bersinar. Matheus Cunha mengalami cedera saat Manchester United menghadapi Burnley di Old Trafford pada menit ke-27 setelah gol bunuh diri Josh Cullen memberikan keunggulan bagi MU. Cunha terjatuh dan langsung memegang bagian belakang pahanya. Ia segera digantikan oleh Joshua Zirkzee.
Pelatih Ruben Amorim menyatakan khawatir atas kondisi Cuna dalam pertandingan tersebut. Cuna tampil impresif sejak awal musim. Cedera ini berpotensi mengganggu persiapannya untuk laga-laga mendatang, termasuk kemungkinan absen membela timnas Brazil. Chelsea harus kehilangan Liam Delap setelah striker muda itu mengalami cedera. Pelatih Enzo Maresca mengonfirmasi kabar tersebut usai kemenangan 2 gol tanpa balas atas Fulham. Seperti disampaikannya kepada TNT Sport, menurut Maresca, Delap diperkirakan menepi selama 6 hingga 8 pekan. Cedera ini menjadi pukulan bagi The Blues, mengingat pemain berusia 21 tahun itu mulai menunjukkan kontribusi penting di lini depan, meski kemenangan atas Fulham menegaskan kedalaman skuad. Absennya Delap membuat opsi Maresca di lini serang semakin terbatas saat jadwal padat menanti. Chelsea secara mendadak membatalkan peminjaman Nicholas Jackson ke Bayern Munchen setelah striker Liam Delap mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen selama 6 hingga 8 minggu. Jackson, yang sudah berada di Munich untuk menjalani tes medis, diberitahu untuk kembali ke London, namun sang pemain menolak dan merasa frustasi dengan keputusan tiba-tiba tersebut. Sementara itu, Bayern yang telah menyetujui kesepakatan senilai 15 juta euro untuk peminjaman dengan opsi beli di kemudian hari, menyatakan kebingungan terhadap pembatalan ini. Suasana transfer pun memanas dan bisa berubah hingga batas akhir jendela transfer. Chelsea telah mengumumkan secara resmi perekrutan Alejandro Garnacho dari Manchester United dengan nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling disertai klausul penjualan kembali sell on 10%. Pemain asal Argentina ini menandai kontrak jangka panjang hingga musim panas 2032. Dalam pernyataannya, Garnacho menyatakan bahwa bergabung dengan juara dunia antar klub adalah momen luar biasa dan ia sangat menantikan debutnya bersama Chelsea. Manchester United menyampaikan terima kasih atas kontribusi sang winger selama 144 penampilan dengan 26 gol. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.